Halo teman-teman Sony Alpha, saya Bagus Tresnaji. Hari ini kita akan membahas pemakaian Gamma Display Assist dalam perekaman gambar menggunakan Picture Profile S-Log dan HLG pada kamera Sony. Pada perekaman video, tentunya kita ingin gambar kita rekam tuh terlihat jernih, tajam, dan semua terekspos dengan baik karena ingin mendapati hasil yang natural. Terkadang apa yang terlihat oleh mata kita berbeda dengan hasil yang direkam oleh kamera. Mungkin teman-teman pernah mengalami hasil gambar yang kontrasnya terlalu tinggi. Misalnya pada bagian highlight-nya normal, namun bagian shadow-nya terlalu gelap. Atau bahkan sebaliknya. Untuk mencapai perekaman yang optimal dan exposure yang seimbang antara shadow dan highlight, maka dari itu kamera Sony memiliki dynamic range yang tinggi. Seperti contohnya pada kamera Sony FX3 yang hasil videonya memiliki dynamic range senilai 15 lebih stop. Jadi seperti yang teman-teman lihat, perbedaannya antara kamera yang memiliki dynamic range tinggi maupun yang rendah pastinya lebih detail yang tinggi dong karena gradasi pencahayaannya lebih rapat. Dan tentunya menghasilkan gambar lebih optimal dan lebih seimbang. Pada kamera Sony terdapat Picture Profile S-Log 2 dan kini telah disempurnakan dengan hadirnya Picture Profile S-Log 3. Seperti yang teman-teman lihat, Picture Profile S-Log 3 memiliki hasil gambar yang sangat flat. Apakah itu buruk? Tentu tidak. Karena S-Log 3 diperlukan agar pada saat proses color grading menjadi lebih leluasa untuk mengeksplornya. Sama seperti fotografi, fotografer akan lebih memilih raw image dibandingkan dengan JPEG karena gambar yang direkam lebih kaya akan warna untuk diekspor. Sony juga memiliki fitur HLG yang merupakan warna standar TV dan dijadikan sebagai pilihan selain S-Log 3 pada profile picture. Ketika kita menggunakan S-Log 3 pada kamera Sony, gambar terasa sangat flat dan membuat kita menjadi ragu atau tidak nyaman karena tidak dapat prediksi apakah settingan exposure-nya sudah tepat. Apa benar white balance-nya sudah di-setup dengan benar? Atau malah menjadikan kita tidak percaya diri. Maka dari itu hadirlah fitur Gamma Display Assist. Gamma Display Assist merupakan salah satu fitur pada kamera Sony yang berfungsi merubah warna S-Log 3 yang flat menjadi berwarna standar dan hanya sebagai guidance saja pada monitor kamera. Jadi kita dapat memperkirakan hasil akhir gambar yang kita rekam dan kita dapat memonitornya dengan lebih baik. Sebagai informasi penting, Gamma Display Assist tidak akan merubah warna pada data gambar mentah kita. Dengan kata lain, hasil gambar tetap akan berwarna flat. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Warna standar yang akan dikeluarkan ada dua bentuk, yaitu di Rec 7 Online untuk S-Log 2 dan S-Log 3, serta di BT2020 untuk HLG. Rec 7 Online merupakan color space yang dapat memproduksi warna sangat normal dan realistis tentunya dengan kontras dan saturasi yang pas. Rec 7 Online kini menjadi standarisasi secara global untuk warna yang identik dengan sRGB. Hybrid Log Gamma atau biasa disebut dengan HLG merupakan standar warna untuk HDR display yang didevelop untuk TV. Namun, kita bisa pakai HLG untuk perekaman gambar apabila kita ingin melakukan proses pewarnaan yang lebih cepat tanpa melalui proses yang sangat panjang seperti S-Log 3. Dengan kata lain, ini adalah salah satu solusi efektif untuk memilih picture profile. Setup Gamma Display Assist. Bagaimana cara setupnya? Coba teman-teman sekarang pegang kamera kalian masing-masing. Saya akan menampilkan dua cara karena ada dua tipe menu tiap kamera yang berbeda. Saya beri contoh yang pertama dari kamera Sony FX3. Pada Sony FX3, klik menu, lalu kalian pilih logo menu bentuknya seperti koper dan berwarna kuning di paling bawah. Lalu pilih nomor 7 bertuliskan Display Option. Lalu pilih Gamma Display Assist. Pada menu Gamma Display Assist, kalian tinggal pilih On untuk mengaktifkannya. Lalu klik menu untuk Back. Lalu pilih menu Gamma Display Assist Type. Setelah itu muncul pilihan seperti pada gambar ini. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, Auto. Gamma Display Assist akan membaca sesuai dengan S-Log berapa yang kalian pilih atau HLG berapa yang kalian pilih. Misal, kalian set di S-Log 3, maka secara otomatis Rec 7 Online-nya akan diset untuk S-Log 3. Begitu pula dengan HLG, bisa otomatis langsung ke BT2020. Yang berikutnya adalah, apabila kalian ingin men-setting secara manual, kalian bisa pilih S-Log 2 menjadi Rec 7 Online jika kalian memakai Picture Profile S-Log 2. Kalian bisa pilih S-Log 3 ke Rec 7 Online jika kalian memakai Picture Profile S-Log 3. Begitu pula jika kalian memakai Picture Profile HLG, maka kalian dapat memilih antara HLG BT2020 atau HLG Rec 7 Online.
Berikut ini adalah hasil contoh videonya. Kalian bisa melihat perbedaannya bukan? Pada kamera A7C, kalian pilih menu yang bergambar seperti koper berwarna kuning, lalu pilih gamma display assist. Di dalam menunya terdapat assist off, berarti non-aktif. Ada assist auto yang berarti bisa otomatis mengikuti setup picture profile, lalu ada S-Log 2 709 untuk picture profile S-Log 2, lalu ada S-Log 3 709 untuk profile picture S-Log 3. Ketika kita sudah setup gamma display assist-nya, pada proses perekaman gambar, kita dapat memonitoring gambar selama kita merekam dalam keadaan yang berwarna. Kita juga dapat memperkirakan atau menghitung exposure dengan lebih tepat karena kita punya guidance-nya pada gamma display assist. Perhitungan yang dimaksud adalah lebih kepada apakah gambar kita sudah normal exposure-nya? Adakah bagian yang overexposure kah? Nah, ini bisa jadi salah satu trik yang menarik untuk menghitungnya. Setelah melalui proses perekaman, kita akan playback untuk melihat hasilnya. Hasil yang kita lihat tetap berwarna karena gamma display assist-nya aktif. Terkadang ketika proses pengambilan gambar, kita butuh monitor eksternal untuk membantu kita dalam melihat apapun di dalam frame. Kita ingin gambar berwarna dari gamma display assist dapat terlihat di monitor eksternal. Nah, namun yang perlu kita ketahui bahwa gamma display assist hanya berpengaruh pada monitor kamera saja dan tidak berpengaruh lewat HDMI. Sekian video kali ini. Untuk video KSA lainnya, kalian bisa klik di sini.